Hadirin rahimakumullah, prosesi Khatmil Kutub yang ketiga, hataman kitab Alfiyah Ibnu Malik Santri Putri yang diikuti oleh 19 khotimat dengan nama nafar Fahimmah Dahlia. Hataman ini dipimpin oleh Saudari Zuhratul Maidah. Kepada mereka kami persilakan. Binti Bapak Jabar Judin Majenang Cilacap, Hidayatul Rahmah binti Bapak Muhammad Muslim dan Rumau Cilacap, Hidayatullah Fiqo binti Bapak Masruri Majenang Cilacap, Muhimatul Hidayah binti Bapak Sukimun Ali Masum Sidarsari Cibari, Sunti Kusuma Wijayanti binti Bapak Mundirin Sidarsari Cibari, Umi Zahiratul Saada binti Bapak Marlan Banjarsari Ciamis, Dede Aliatul Rahmani binti Bapak Nasir Karangpucung Cilacap, Eli Syaratul Rizkia binti Bapak Ahmad Mukhlis Bonoworo Kebumen, Ismi Solastika binti Bapak Sotikun Majenang Cilacap, Zuratul Maidah binti Bapak Ahmad Irfangi Majenang Cilacap, Nadifatul Maliha binti Bapak Ali Husain Karangpucung Cilacap, Lulu Nur Farida binti Bapak Abu Ridwan Nusawungu Cilacap, Sabita Mujahidah binti Bapak Muhammad Salim Nubhan Kedurja Cilacap, Kurnia Febiani binti Bapak Mukhlisin Tulang Bawang Lampung, Dinazara Najah binti Bapak Amin Nur Rahman Gadrumangu Cilacap, Fasihatul Hikmi binti Bapak Abdul Samad Kibari Cilacap, Ismi Yulia Dwi Masitoh binti Bapak Murtasidin Tulang Bawang Lampung, Idamatul Mawadah binti Bapak Abu Ridwan Nusawu Cilacap, Sidki Mutia binti Bapak Musinun Purwadadi Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhafazatu ba'di manzumati Alfiyat ibn Malik Lissyekh Al-Alim Al-Allamah Abi Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa banu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki Musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Qala Muhammadun huwa banu Malik Ahmadu Rabbillah khaira maliki Musalliyan ala nabil Mustafa wa alihil mustaqbilina syarafa wa asta'inu bi alfiyya maqasidun nawi biha mawiyya tuqarribul aqsa bilafzi mujazi wa tabsutul badala biwadi munjazi wa taqtadi ridham bi ghairi suti faiqatan alfiyya tabni muti wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibu sana'iyal jamila wallahu yati bi
yakuna mufradaini fa'adib hatman wa illa adbi illa diradif wa minhu mangkulun kafadli wa asad wa dhuti jalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma bimazin rukiba da'in bi ghairi wa lamma uriba wa sya'a fil alami dhul idhafah ka'amdi syamsin wa abi kuhafa wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lawdan wa wa'am min dhaka'un muhiryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatul lisalabi wa misluhu barratu lil mabarra kada fajarin alamu lil fajra. Al-alamu yang qasimu ila salasati aksamin ismin wa kunyatin wa laqabin wal muradu bil ismi huna ma laysa bi kunyatin wa la laqabin ka Zaidin wa Amrin wa bil kunyati ma kana fi awwalihi abun au ummun ka abi Abdillahi wa ummil khairi wa bil laqabi ma ash'ara bi madhin ka Zainil abidina aw dhammin ka anfin naqati wa asyara bi qawlihi wa akhiran dha ila akhirih ila anna al-laqaba idza sahibal isma wajaba ta'khiruhu ka Zaidin anfin naqati wa la yajuzu taqdimuhu 'alal ismi fala taqulu anfun naqati Zaidun illa qalilan. Babu istighalul amil 'anil ma'mul in mudmarus min sabiqin fi'lan saghal anhu binasbi lafdi awil mahal fasabiqon sibhu bi fi'lin udmiro hatman muwafiqin lima qad udmiro wa nasbu hatmun intala sabikuma yatasu bil fi'li ka'in wa haisuma wa intala sabikuma bil ibtida yatasu faraf'al tazimu abada kada ida fi'lu kalam lam yarid ma qablu ma'mulan lima baduji wa tirana sum qabla fi'li dhala wa badama ila huwa ayyataqaddama ismun wa yata'akhkharu anhu fi'lun qad amila fi dhalikal ismi sabiq aw fi sababihi wa huwa al-mudhafu ila dhamiril ismi sabiq wa dzakara an-nahwiyuna anna masaila hadzal bab ala khamsati aqsamin lazimin nasbi kanahwi in zaidan laqituhu fa akrimhu wa lazimir raf'i
kanahwi zaidun illakituhu faakrimhu warojihin nasbi ala rafi kanahwi zaidan akramtuhu warojihir rafi ala nasbi kanahwi zaidun darabtuhu wa mustawin fihil amroni kanahwi zaidun qoma wa amrun kallamtuhu aw zaidun qoma wa amrun kallamtuhu. Babul idgham awwala mislaini muharrakaini fi kilmatin ilhim laka misri sufafi wa dhululi wa kilali wala babi walaka jusasi walaka susabi walaka hailali wa syadafi alil wa nawihi fakubinan lifakubir wahai aku wa zalim dunahadar kadakana utatajalla wastatar wa ma bita aidiku dibal yukasar bihi ala takata bayanul ibar wa fukai sumul homu bihi sakan likaunihi bimut marir robik taron namu halal tuma halal tahu wafi jasmi wa shimir jasmi tahirun kufi wafaku amhil fita'aju bil tuzim wal tuzim al idhamu aidan fihalu wa ma bi jami'i unidu qad kamal nadman ala jullil muhimmat ishtamal asamin al kafiyatil khulasa kaman tadohinam lila hososo fa'amadullah musalliyan ala muhammadil khairin nabiyyi ursila wa alihil hurril kiramil barara wa sahbihil muntakhabinal khiyara. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya udah lama ya kita nggak kumpul bareng lagi kayak gini. Iya kok, sampai pangling liatnya. Iya dong, kan udah ada yang jadi mubalighoh, jadi ketua muslimat. Itu Mbak Zura udah punya banyak santri di desanya sendiri. Alhamdulillah. Jadi sudah terbuktikan kalau santri itu gak hanya cuma bisa ngaji, tapi juga bisa dan siap untuk mengikuti arus globalisasi masa kini. Iya benar banget Mbak Nia. Iya. Tapi Mbak Dina kayak kurang bahagia kok kelihatannya. Kenapa sih Mbak Dina? Gini loh Mbak, saya masih bingung. Tadi saya habis ditanya sama tetangga tentang permasalahan rumah tangga. Permasalahan apa Mbak Dina? Biar kita bahas bareng-bareng di sini. Iya Mbak Dina. Begini, bagaimana hukumnya bersetubuh dengan istri yang darah haidnya sudah berhenti tapi belum mandi suci? Menurut Mbak, bagaimana ya hukumnya? Gimana ya Mbak? Kalau kayak gitu ya nggak boleh Mbak Dina. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Majmu, Syarah Muhadzab Juz 2, halaman 366, karya Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahurat minal haidhi halalaha as-sumu li'anna tahrimahu bil haidhi ila anqal wa la yahillu al-istimta'u biha hatta taghtasila liqaulihi ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna al-ayat. Di sini dijelaskan ketika seorang wanita telah berhenti dari haid, dia tidak diperbolehkan istimta atau bersetubuh sampai dia mandi suci. Nah, di sini istimta saja tidak diperbolehkan, apalagi kalau sampai bersetubuh gitu Mbak Dina.
Iya, saya juga setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Iqna, juz 1 halaman 87, karya Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad As-Sirbini. Bismillahirrohmanirrohim. Wa yahrumu bil haidhi walau aqallihi samaniyatu asya'a ila angkol wasabi'u walau ba'dang kito'ihi wa qoblal ghusli li qawlihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yathun wa watuha fil farji kabiratun minal amidil alimi bitahrimi. Salah satu yang diharamkan sebab haid yaitu bersetubuh walaupun darah sudah berhenti dan belum mandi. Jadi jika ada seseorang yang melakukannya dengan sengaja dan ia mengetahui akan keharamannya, maka ia berdosa. Jadi begitu Mbak Dina. Maaf Mbak Dede, Mbak Nida, tapi menurut kami bertiga jawabannya khilaf. Sesuai referensi dari kitab I'anatul Thalibin, juz 1 halaman 72 sampai 73, karya Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Ad-Dimyati dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu halalaha qoblal husli shaumun ay li anna sababa tahrimihi khususul haiti wa illa la haruma 'alal junubi intaha tufa. Qauluhu la wad'a ay amma huwa fayahrumu li qaulihi ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Ila angkol qauluhu khilafan lima bahathahu al-alamatul jalalus suyuti ay min hailil wat'i aidan bil inqita'i. Sesuatu yang diperbolehkan ketika darah haid sudah berhenti walaupun belum mandi suci adalah berpuasa. Berbeda dengan bersetubuh, itu hukumnya khilaf karena ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh dan sebagian yang lain mengatakan boleh. Ya, jadi ulama yang mengatakan tidak boleh itu karena berdasarkan pada firman Allah wala taqrabuhunna hatta yathurn. Nah, pada lafaz yathurna tersebut itu bisa dibaca tasydid dan takhfif. Ketika dibaca tasydid yutohirna itu artinya mensucikan atau mandi. Berarti sudah jelas tidak boleh bersetubuh sebelum dia mandi suci. Ketika dibaca takhfif yathurna itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama dimaknai dengan mandi. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan sekelompok ulama karena ada korinah pada lafaz setelahnya yaitu lafaz faidha tatoharna yang artinya mensucikan atau mandi. Makna yang kedua, jika dimaknai dengan berhentinya darah dan setelah lafaz yathurna disebutkan syarat yang lainnya yaitu lafaz faidha tatoharna yang artinya mensucikan atau mandi, maka syarat antara berhentinya darah haid dan mandi suci itu harus terpenuhi semuanya sebelum dia bersetubuh. Ya, pada intinya baik dibaca tasydid atau tahfif tetap tidak boleh menurut sebagian ulama. Ya, berbeda dengan pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan boleh bersetubuh walaupun darah haid sudah berhenti, walaupun belum mandi suci. Gitu Mbak Dina. Jadi gimana ya Mbak hukumnya? Gini, dari beberapa tabir yang tadi sudah disebutkan, saya menyimpulkan bahwa hukumnya itu khilaf karena ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi di sini mayoritas ulama itu mengatakan tidak boleh. Oh, jadi begitu ya Mbak Sunti. Iya Mbak Dina. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Tapi ya Mbak, kenapa kalau puasa diperbolehkan sedangkan bersetubuh khilaf? Begini Mbak Nat, karena yang mengharamkan puasa adalah darah haidnya. Jadi ketika darah haidnya sudah berhenti, walaupun belum mandi suci, sudah diperbolehkan berpuasa. Bahkan ketika puasa wajib, sudah diwajibkan berpuasa. Sebagaimana takbir yang telah dibacakan Mbak Sabita tadi dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 72 sampai 73. Begitu Mbak Nat. Terima kasih Mbak Ismi. Iya, sama-sama. Oh ya Mbak, saya mau tanya, tapi di luar pembahasan yang tadi, ini masalah pribadi saya sendiri. Iya, gimana Mbak Elis? Gini, kan kemarin saya tidur pas udah masuk waktunya sholat isya.
Niatnya biar sekalian bisa tahajudan. Lah, ternyata saya bangun pas sudah adzan subuh. Itu hukumnya gimana ya, Mbak? Bentar dulu Mbak Elis. Mbak Elis punya keyakinan bangun nggak? Ya, hanya dugaan sih Mbak Hima. Kan biasanya saya bangun di sepertiga malam. Masya Allah. Oh, kalau begitu ya makruh hukumnya Mbak Elis. Terdapat dalam kitab Fathul Mungin halaman 15 karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Yukrahu naumu ba'da lil waqti sholat qabla fi'liha haitsu dzana istiqadhi qabla dikihi lingadatin aw liqadhi khairihi lahu wa illa haruma naumul ladzi lam yahli fil waqti. Nah, tidur setelah masuk waktu sholat dan belum mengerjakannya itu hukumnya makruh ketika ada dugaan terbangun sebelum sempitnya akhir waktu sholat karena kebiasaan atau dibangunkan oleh orang lain. Jika tidak ada dugaan sama sekali, maka hukumnya haram selama tidak ngantuk berat di awal waktu sholat. Gitu loh Mbak Elis. Tapi ya Mbak Hima, seingat saya itu dalam kitab Safinah dijelaskan bahwa tidur itu termasuk ngudur sholat. A'darus sholah isnani an-naumu wan nisyanu. Ngudur sholat itu ada dua. Yang pertama tidur dan yang kedua lupa. Nah, jadi ketika Mbak Elis meninggalkan sholat karena tidur, berarti enggak apa-apa kan? Aduh, kita kan gak cuma ngaji Safinah Mbak Umi. Kalau secara Safinah itu masih umum. Memang tidur itu termasuk udzur sholat, tapi bisa disebut udzur ketika dia tidur sebelum masuk waktu sholat. Sedangkan kasusnya Mbak Elis tadi itu tidak bisa disebut udzur sholat karena dia tidur setelah masuk waktu sholat. Tapi saya lupa keterangannya ada di kitab apa. Di kitab apa ya Mbak Rohmah? Dalam kitab Inganatut Thalibin juz 1 halaman 23 karya Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Ad-Dimyati ada Mbak Ida Matul. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kanau min lam yata'adda bihi bi khilafi idza ma ta'adda bihi bi annama fil waqti wa dhanna adamal istiqadi aw syakka fihi fala yakunu udron. Termasuk udzur salat itu tidur yang tidak disengaja. Berbeda dengan tidur yang disengaja, yaitu ketika seseorang tidur setelah masuk waktu sholat dan dia menduga tidak akan bangun ataupun dia ragu akan bangun, maka itu tidak termasuk udzur sholat. Seperti itu Mbak. Gini Mbak, dalam kitab Fathul Mungin halaman 3 karya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ila angkol wa yubadiru man marobi faitin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhu qada'u fawron. Qala Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala walladhi yadharu annahu yalzamuhu sorfu jami'i zamanihi li qada'i ma'ada ma yahtaju li sorfihi fi ma labuda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u. Jadi seseorang yang meninggalkan sholat tanpa adanya udzur maka wajib segera mengqadha sholatnya. Menurut Imam Ibnu Hajar, dia wajib mengutamakan seluruh waktunya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan, selain waktu yang ia gunakan untuk mengerjakan hal-hal wajib atau sholat yang hadir. Dan dia tidak boleh mengerjakan kesunahan sebelum mengqadha sholatnya. Masih ada lanjutannya lagi Mbak Ismi? Iya, gimana Mbak Sipki? Begini Mbak, dia juga wajib mendahulukan mengerjakan sholat qadha dengan mengakhirkan sholat yang hadir. Sedangkan apabila ia takut kehilangan waktu sholat yang hadir walaupun hanya sedikit di luar waktunya, maka wajib baginya mendahulukan sholat yang hadir. Terdapat dalam kitab Fathul Mungin halaman 3 karya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartibuhu ayil faiti ila angkol wa idza fata bila ngudrin fayajibu taqdimuhu alaiha. Amma idza khafa fawatal hadira bi ayyaqa ba'duha wa in qala kharijal waqti failzamu al-badu biha
Begitu Mbak Elis. Oh ya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Berarti gini ya Mbak Elis, ini bukan cuma buat Mbak Elis nih, buat kita semuanya. Kalau misalkan sudah masuk waktu sholat, lebih baik kita sholat dulu, baru tidur. Kalau memang kita tidak bisa meyakini akan bangun sebelum habis waktu sholat. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Masih ada yang mau dibahas lagi nggak ya Mbak? Kayaknya udah nggak ada Mbak Sidki. Kalaupun ada nanti kita bahas lain waktu ya. Ini waktunya udah siang soalnya. Boleh. Ya sudah. Yuk kita pulang Mbak. Ayo. Nanti jangan pulang dulu. Sebelum pulang, saya mau mengulangi pembahasan yang tadi. Yang pertama, hukum bersetubuh bagi wanita yang darah haidnya telah berhenti tetapi belum mandi suci adalah khilaf. Mayoritas ulama seperti Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan hukumnya tidak boleh. Sedangkan menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan hukumnya boleh. Beda dengan puasa, ketika haidnya telah berhenti walaupun belum mandi suci sudah diperbolehkan berpuasa. Bahkan ketika puasa wajib dia sudah wajib berpuasa. Keterangan diambil dari kitab Inganatut Tholibin juz 1 halaman 72 sampai 73, kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 halaman 366 dan kitab Al-Iqna halaman 87. Mungkin yang kedua Mbak Hikmi bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Zuhro. Kesimpulan yang kedua, salah satu udzur sholat yaitu tidur. Akan tetapi yang bisa dikatakan dengan udzur sholat ialah tidur yang tidak disengaja, yaitu ketika seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat. Ketika seseorang tidur setelah masuk waktu sholat dan belum melaksanakannya, maka hukumnya makruh ketika ada dugaan terbangun sebelum habisnya waktu sholat karena kebiasaan atau dimaukan orang lain. Ketika tidak ada dugaan sama sekali, maka hukumnya haram selama tidak ngantuk berat di awal waktu sholat. Dan tidurnya tidak bisa dikatakan dengan udzur sholat karena termasuk tidur yang disengaja. Oleh karena itu, dia wajib segera mengqadha sholatnya. Dan ketika dia tidak takut kehilangan waktu sholat yang hadir, maka dia wajib mendahulukan qadha sholat. Keterangan diambil dari kitab Fathul Mu'in halaman 15, kitab Inganatut Tholibin juz 1 halaman 23 dan kitab Fathul Mu'in halaman 3. Terima kasih Mbak Zuhro dan Mbak Hikmi sudah mau menyimpulkan. Pulang yuk Mbak. Ayo. Semoga kita selamat sampai tujuan dan bisa bertemu di reunian yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.